Di tengah rutinitasnya sebagai tenaga kerja Indonesia di Berlin, Rudy menemukan seorang wanita asing, tak sadarkan diri di sebuah taman. Pertemuan tak terduga ini memicu perjalanan emosional yang mengubah hidupnya. Wanita itu, yang kemudian dikenal sebagai Anya, terbangun dengan amnesia, dan Rudy dengan tulus hati membantunya menelusuri kembali identitasnya. Udara Berlin di bulan Oktober selalu membawa aroma melankolis yang khas. Perpaduan antara embun pagi yang dingin, dedaunan gugur yang membusuk, dan aroma roti hangat dari toko-toko pinggir jalan. Bagi Rudy, aroma itu adalah pengingat konstan akan kehidupannya di negeri orang. Sebuah eksistensi yang jauh dari hingar-bingar Jakarta, tempat ia lahir dan tumbuh. Namun juga jauh dari impian-impian besar yang pernah ia genggam erat di masa mudanya. Sudah genap 8 tahun, Rudy menetap di kota kosmopolitan ini, menjalani rutinitas sebagai pekerja di sebuah restoran Indonesia yang tidak terlalu besar di sudut Kreuzberg. Pagi dimulai dengan bau kopi yang menyengat, dilanjutkan dengan berjam-jam berdiri di dapur, meracik bumbu, mengiris sayuran, dan sesekali melayani pelanggan yang merindukan masakan rumahan. Siang dan malam berlalu tanpa banyak perubahan, bagaikan lembaran kalender yang dirobek satu persatu. Tanpa makna yang berarti, Rudy adalah seorang perantau sejati. Salah satu dari sekian banyak tenaga kerja Indonesia yang mencari peruntungan. Di Eropa dulu, ia datang dengan mata berbinar, membayangkan Berlin sebagai gerbang menuju kehidupan yang lebih baik, kemandirian finansial, dan kesempatan untuk membuktikan diri. Namun, seiring waktu, kilau harapan itu perlahan pudar, terkikis oleh kerasnya realitas, kesepian yang menusuk, dan rutinitas yang menjerat. Ia merasa seperti robot, bergerak otomatis mengikuti alur yang telah ditentukan, tanpa gairah, tanpa hari-harinya hanya berputar antara dapur restoran, kamar sewaan yang sempit, dan sesekali kunjungan ke toko Asia untuk mencari bumbu bambu otentik yang dapat sedikit mengobati kerinduannya pada rumah. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang aku inginkan? Pertanyaan itu sering menggantung di udara, tanpa jawaban yang pasti, hanya menyisakan kegamangan di dadanya. Sore itu, mendung kelabu menggantung rendah di atas langit. Berlin memayungi kota dengan suasana muram yang semakin mempertebal kegundahan hati Rudy. Ia baru saja selesai shift siang, bergegas pulang untuk mempersiapkan diri menghadapi shift malam yang akan dimulai sebentar lagi. Biasanya, ia akan mengambil rute terpendek, melewati jalan-jalan utama yang ramai. Namun entah mengapa, hari itu ia merasa ingin sedikit berbelok, menyusuri jalan setapak di tepi taman kecil yang jarang dilewati orang. Mungkin ia membutuhkan sedikit udara segar, atau mungkin ia hanya ingin sedikit saja melarikan diri dari kesibukan pikiran yang terus-menerus mendera. Langkah kaki Rudy pelan, matanya menyapu sekeliling, menikmati ketenangan yang kontras dengan hiruk-pikuk kota. Pohon-pohon maple yang daunnya mulai menguning menciptakan permadani oranye coklat di tanah, dan angin sejuk berbisik di antara ranting-ranting yang gundul. Sesekali, ia melihat beberapa pasangan lansia berjalan santai, atau anak-anak kecil bermain kear-kearon di kejauhan. Pemandangan itu, walau sederhana, memberikan sedikit ketenangan pada jiwanya yang resah. Namun, ketenangan itu seketika sirna ketika pandangannya tertuju pada sebuah bangku taman, sedikit tersembunyi di balik semak-semak lebat yang daunnya kini bersemi kemerahan di sana. Ia melihat sesosok tubuh tergeletak tak berdaya. Jantung Rudy berdesir hebat, perpaduan antara kaget dan rasa ingin tahu yang kuat. Awalnya, ia mengira itu hanya seorang tunawisma yang sedang tertidur, atau mungkin seseorang yang terlalu banyak minum dan pingsan. Namun, naluri aneh mendorongnya untuk mendekat. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas wujud itu. Itu adalah seorang wanita. Rambutnya pirang kemerahan, tergerai acak menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya tampak rapi, namun sedikit kusut, dan jaket tipis yang ia kenakan tidak terlihat cukup hangat untuk udara Berlin yang dingin. Kakinya menggantung, lemas dari bangku, dan salah satu lengannya terkulai di samping tubuhnya, seolah-olah ia jatuh dalam posisi itu. "Halo," panggil Rudy. Suaranya sedikit gemetar, mencoba mengusir keraguan.
Ia menunggu sejenak, namun tak ada respons. Wanita itu tetap tak bergerak. Napasnya samar, raut wajahnya pucat pasi, bibirnya sedikit membiru, dan ada sedikit keringat dingin di dahinya. Sebuah rasa panik mulai merayap di benak Rudy. Ini bukan sekadar tidur. Wanita ini pingsan, atau lebih buruk lagi. Tanpa pikir panjang, Rudy mendekat sepenuhnya. Ia berlutut di samping bangku, memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan wanita itu. Lemah, namun masih terasa. Napasnya dangkal dan tidak teratur. Dingin menusuk tulang, dan wanita itu pasti sudah terbaring di sana cukup lama. Rasa kemanusiaan. Rudy sontak mengambil alih. Ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Pikirannya berpacu cepat, memikirkan apa yang harus ia lakukan, memanggil ambulans, atau mencoba menolongnya sendiri. Dengan hati-hati, Rudy menyentuh bahu wanita itu. Kulitnya terasa dingin, hampir sedingin es. "Nona, Anda baik-baik saja?" Tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih mendesak. Tetap tidak ada reaksi. Kekhawatiran Rudy memuncak. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat memanggil nomor darurat. Nomen, sebelum ia sempat menekan tombol, sebuah gumaman pelan keluar dari bibir wanita itu. "MHH." Rudy segera mengurungkan niatnya. Wanita itu bergerak. Ia mencoba membuka matanya. Kelopak mata yang berat itu berkedip-kedip, seolah-olah berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya. Mata biru kehijauan yang indah itu, walau samar dan berkaca-kaca, menatap Rudy dengan tatapan bingung, kosong, dan sedikit takut. Ada jejak kebingungan mendalam di dalamnya, seolah ia tidak mengenali tempat ia berada, bahkan mungkin tidak mengenali dirinya sendiri. "Syukurlah," bisik Rudy, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menarik napas lega. "Anda pingsan. Apakah Anda butuh bantuan? Saya bisa panggil ambulans." Wanita itu mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. Ia mengerang pelan, lalu pandangannya kembali menatap Rudy. Kali ini dengan sedikit lebih fokus. Bibirnya yang pucat bergerak, mencoba membentuk kata-kata, namun yang keluar hanyalah suara serak yang hampir tak terdengar. "Wo bin ich die, mana aku?" Rudy mengerti sedikit bahasa Jerman, cukup untuk menangkap pertanyaan dasar itu. "Anda di taman, di Berlin?" Jawabnya pelan, berusaha menenangkan. "Apakah Anda ingat apa yang terjadi? Mengapa Anda pingsan?" Wanita itu hanya menggelengkan kepala lemah. Matanya kembali menunjukkan kebingungan yang mendalam. Ia mencoba mengangkat tangannya, meraih sesuatu yang tidak ada. Tatapannya kemudian beralih ke sekeliling, ke pohon-pohon yang berguguran, ke langit yang mendung, seolah ia baru pertama kali melihat semua itu. Ada keputusasaan yang nyata di matanya, seperti seekor rusa yang tersesat di tengah hutan belantara, tidak tahu jalan pulang. Melihat kondisinya yang begitu rapuh, Rudy merasa gelombang empati yang kuat membanjiri dirinya. Ia tahu bagaimana rasanya tersesat di negeri orang, jauh dari segalanya yang akrab. Namun, kondisi wanita ini jauh lebih parah. Ia tampak benar-benar tak berdaya, tanpa ingatan, tanpa arah. Rudy sadar saat itu juga bahwa ia tidak bisa meninggalkannya. Ia harus melakukan sesuatu, entah dorongan apa yang muncul, namun ia merasa bertanggung jawab. Tangannya terulur perlahan, bermaksud membantunya duduk tegak. "Jangan khawatir," kata Rudy. Suaranya kini terdengar lebih mantap, lebih meyakinkan. "Saya akan membantu Anda. Mari kita coba duduk perlahan. Anda butuh air atau sesuatu yang hangat?" Wanita itu mengangguk pelan, matanya tetap terpaku pada Rudy, seolah ia adalah satu-satunya jangkar yang ia miliki di tengah lautan kebingungan. Dengan susah payah, Rudy membantunya bersandar pada sandaran bangku. Tubuhnya terasa ringan dan rapuh. Ia melepaskan shawl woolnya yang tebal, melingkarkannya dengan hoti-hoti di leher wanita itu, berharap sedikit kehangatan bisa membantunya pulih. Shawl itu masih menyimpan sedikit kehangatan tubuh Rudy, dan ia melihat wanita itu sedikit meringkuk ke dalamnya, seolah menemukan sedikit kenyamanan. Perjumpaan tak terduga di sore yang dingin ini bukan sekadar insiden biasa. Bagi Rudy, itu adalah goncangan kecil yang merobek selubung monoton kehidupannya. Ia tidak tahu siapa wanita ini, dari mana asalnya, atau mengapa ia berakhir pingsan di bangku taman. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang kosong,
dalam kerapuhan tubuhnya yang menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Seolah-olah alam semesta telah mempertemukan mereka dalam sebuah skenario yang paling tidak terduga. Dan sejak saat itu, kehidupan Rudy tidak akan pernah sama lagi. Ia belum menyadari sepenuhnya seberapa besar dampak pertemuan ini akan mengubah setiap aspek dari keberadaannya, mengantarnya pada sebuah perjalanan yang penuh tantangan, harapan dan, pada akhirnya, sebuah cinta yang melampaui batas-batas yang pernah ia bayangkan. Ia hanya tahu satu hal. Saat ini, ia harus melindungi wanita rapuh di sampingnya ini. Apapun yang terjadi. Hari itu, di sebuah taman di Berlin, takdir mulai merajut benang-benang baru dalam kisah hidup Rudy. Sebuah benang yang akan mengikatnya pada takdir seorang wanita asing yang terluka. Dan bersama-sama, mereka akan menuliskan babak baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang. Namun kegelisahan di hati Rudy jauh lebih menusuk. Setelah wanita itu sedikit pulih dari pingsannya, Rudy memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia tahu bahwa kondisi wanita itu membutuhkan penanganan medis, terutama dengan keadaannya yang tampak kehilangan ingatan. Dengan hati-hati, ia membimbing wanita itu berjalan. Langkahnya gontai dan tak pasti. Rudy terus mengajaknya bicara dalam bahasa Inggris, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Namun wanita itu hanya bisa menjawab dengan gelengan kepala dan tatapan mata yang penuh kekosongan. Bahasa Jerman yang ia gunakan tadi, "Wo bin ich," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibirnya yang pucat. Seolah itu adalah refleks terakhir dari sebuah ingatan yang kini terputus di rumah sakit. Prosesnya terasa panjang dan berbelit-belit. Rudy menjelaskan kepada perawat dan dokter apa yang terjadi, bagaimana ia menemukan wanita itu di taman, dan kondisinya yang tampak amnesia. Dokter melakukan pemeriksaan awal, memastikan tidak ada cedera fisik serius, namun mengonfirmasi bahwa wanita itu memang mengalami kehilangan ingatan sementara, kemungkinan besar akibat trauma atau shock. Mereka menyarankan untuk menginap semalam untuk observasi lebih lanjut. Selama proses itu, Rudy tidak beranjak. Ia merasa terpanggil untuk tetap berada di samping wanita itu, seolah ia adalah satu-satunya orang yang bisa memberinya rasa aman. Di dunia yang asing ini, ketika perawat bertanya nama wanita itu, ia hanya menatap kosong. Rudy mencoba bertanya lagi, "Apa nama Anda? Do you remember your name?" Beberapa kali ia mencoba, namun tidak ada respons. Akhirnya, dokter menyarankan untuk memberikan nama sementara agar bisa dicatat dalam rekam medis. Rudy, tanpa pikir panjang, mengusulkan nama Anya. Nama itu melintas begitu saja di benaknya. Entah dari mana, nama itu terasa lembut, sederhana, dan entah mengapa, terasa pas untuk wanita dengan mata biru kehijauan yang misterius itu. Wanita itu sendiri tidak bereaksi saat nama itu diucapkan, seolah-olah nama itu bukan miliknya, atau ia tidak mengingatnya sama sekali. Sepanjang malam, Rudy tetap di rumah sakit, duduk di kursi tunggu yang dingin di luar kamar Anya. Pikirannya melayang-layang, membayangkan berbagai kemungkinan. Siapa Anya sebenarnya? Dari mana asalnya? Mengapa ia berada sendirian, pingsan, dan kehilangan ingatan di Berlin? Apakah ada seseorang yang mencarinya? Berbagai pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya, menyingkirkan semua pikiran tentang shift malamnya yang terlewat dan omelan dari bos Lim, pemilik restoran. Untuk sesaat, beban pekerjaannya terasa tidak penting dibandingkan dengan misteri yang ia hadapi ini. Hatinya dipenuhi rasa iba yang mendalam pada Anya. Ia membayangkan dirinya sendiri berada dalam posisi itu, sendirian di negeri asing, tanpa ingatan, tanpa siapa-siapa. Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuatnya bertekad untuk membantu Anya, apapun caranya. Keesokan paginya, kondisi Anya sedikit membaik. Ia masih belum bisa mengingat apapun, namun ia sudah bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Walau dengan aksen yang tidak familiar bagi Rudy, suaranya serak dan pelan, namun jelas. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya, atau mengapa ia berada di Berlin. Dokter menjelaskan bahwa ia akan membutuhkan waktu untuk pemulihan, dan mungkin perlu bantuan psikolog untuk mengembalikan ingatannya. Masalahnya, Anya tidak memiliki, tidak ada paspor, tidak ada dompet, tidak ada apapun yang bisa melacak siapa dia.
Ia benar-benar seperti kertas kosong yang baru dicetak, tanpa tulisan apapun. Saya tidak tahu harus kemana, kata Anya. Suaranya bergetar. Matanya menatap Rudy dengan campuran rasa takut dan kebergantungan. Ia tampak seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Saya tidak punya apa-apa. Mendengar pengakuannya, hati Rudy terenyuh. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan Anya pergi sendirian dalam keadaan seperti itu. Ia juga tidak bisa membiarkannya tinggal terlalu lama di rumah sakit. Apalagi tanpa identitas dan asuransi. Sebuah ide nekat melintas di benaknya. Ide yang mungkin akan membuat teman Temonia menggelengkan kepala dan Bos Lim akan mengamuk. Tapi ia tidak peduli. Ia harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau Anda tinggal di tempat saya sementara? Usul Rudy, sedikit ragu, namun penuh ketulusan. Hanya sampai Anda pulih dan bisa mengingat sesuatu. Saya punya kamar kosong yang bisa Anda gunakan. Tidak besar, tapi cukup nyaman. Mata Anya sedikit membulat, menatap Rudy tak percaya. Apa? Tapi Anda siapa? Kita baru bertemu. Nama saya Rudy, jawabnya lembut, tersenyum kecil. Saya orang Indonesia. Saya menemukan Anda di taman kemarin. Saya janji, saya tidak akan melakukan hal buruk pada Anda. Saya hanya ingin membantu. Anya menimbang-nimbang, menatap Rudy dengan intens, seolah mencari kebohongan di matanya. Namun, yang ia temukan hanyalah ketulusan dan kepedihan yang sama yang ia rasakan. Dalam kehampaannya, tawaran Rudy adalah satu-satunya pelampung. Ia pelan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Terima kasih, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, kata Rudy. Lega. Yang penting, Anda aman sekarang. Keputusan itu, walau impulsif, adalah jejak awal ikatan yang tak terduga antara dua jiwa dari dunia yang berbeda. Rudy membawa Anya pulang ke apartemennya yang sederhana. Sebuah flat kecil di lantai 3. Sebuah bangunan tua bergaya Berlin. Apartemen itu tidak mewah, namun bersih dan rapi. Ada 2 kamar tidur. Satu untuknya, dan satu lagi yang biasa ia gunakan untuk menyimpan barang-barang atau kadang-kadang ditempati oleh teman yang sedang berkunjung. Kamar itu kini akan menjadi tempat tinggal sementara Anya. Sesampainya di sana, Anya melihat-lihat dengan tatapan penuh kebingungan. Seolah setiap benda adalah misteri. Ada rak buku yang penuh dengan novel-novel berbahasa Indonesia, beberapa piring keramik dengan motif batik, dan sebuah poster peta Jakarta yang tergantung di dinding. Semuanya terasa asing baginya. Rudy menjelaskan satu persatu, berusaha membuatnya nyaman. Ia menunjukkan kamar mandi, dapur, dan kamar tidur yang akan ia gunakan. Ia juga memberinya beberapa pakaian bersih miliknya yang sedikit kebesaran, agar Anya bisa mengganti pakaian rumah sakitnya. Malam itu, mereka duduk di sofa ruang tamu yang sudah usang, dengan secangkir teh hangat di tangan. Rudy bercerita sedikit tentang dirinya, tentang kehidupannya di Indonesia, mengapa ia datang ke Berlin, dan tentang pekerjaannya di restoran. Ia berbicara perlahan, sesekali mengulang kata-kata dalam bahasa Inggris yang lebih sederhana, agar Anya bisa memahaminya. Anya mendengarkan dengan saksama. Sesekali matanya berbinar, seolah terpesona oleh kisah hidup Rudy. Meskipun ia tidak mengingat apapun tentang dirinya, ada kelegaan yang terpancar dari wajahnya saat ia mendengarkan suara Rudy. Kamu baik sekali, Rudy, kata Anya. Suaranya masih pelan. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Rudy tersenyum. Tidak perlu dibalas, saya hanya ingin membantu. Mungkin ini takdir yang mempertemukan kita. Ia mengucapkan kata takdir dengan sedikit canggung, karena ia sendiri tidak terlalu percaya pada hal semacam itu. Namun, kejadian hari itu memang terasa seperti sebuah kebetulan yang luar biasa, atau sebuah campur tangan takdir. Anya memiamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Aku hanya berharap aku bisa mengingat siapa aku. Aku merasa kosong, seperti ada bagian diriku yang hilang. Rudy menatapnya dengan penuh simpati. Pasti berat, tapi jangan menyerah. Kita akan mencari tahu. Pelan-pelan, ia melihat kelelahan yang luar biasa di matanya. Sebaiknya Anda istirahat. Kamar sudah siap. Besok kita bisa bicara lebih banyak. Anya mengangguk.
lalu bangkit perlahan. Rudy mengantarnya ke kamar, memastikan semuanya nyaman. Ketika Anya masuk, ia menatap Rudy lagi. Tatapan matanya yang tadi penuh kebingungan, kini sedikit bercampur dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Selamat malam, Rudy," bisiknya. "Selamat malam, Anya," balas Rudy. Ia menutup pintu pelan, lalu kembali ke ruang tamu. Ia duduk kembali di sofa, memandang keluar jendela yang gelap. Kota Berlin, si Juliola tertidur pulas. Namun dalam dirinya, ada sesuatu yang baru saja terbangun. Rasa tanggung jawab yang besar, dan sebuah perasaan aneh yang sulit ia definisikan. Perasaan itu bukan hanya kasihan, melainkan sebuah ikatan yang tak terlihat. Sebuah ikatan yang telah terjalin antara dirinya dan Anya. Wanita asing yang entah dari mana asalnya, yang kini tidur di kamar sebelah. Ia tahu, perjalanannya untuk membantu Anya akan menjadi lebih dari sekadar tindakan kemanusiaan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya secara fundamental, jauh melampaui batas-batas pekerjaan dan rutinitas. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rudy merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Kehadiran Anya di apartemen Rudy mengubah segalanya. Dari keheningan yang sebelumnya mendominasi, menjadi sebuah simfoni kecil yang penuh dengan kejanggalan, tawa kenggeng, dan penyesuaian yang tak ada habisnya. Apartemen Rudy yang tadinya hanya menjadi tempat istirahat sepulang bekerja, kini terasa lebih hidup, namun juga lebih menantang. Anya, dengan amnesia total, adalah kanvas kosong yang harus belajar kembali tentang dunia, tentang dirinya, dan tentang kehidupan di Berlin yang asing. Dan Rudy, tanpa disadari, telah mengambil peran sebagai pemandu, guru, dan pelindung di tengah kebingungannya. Tantangan pertama adalah perbedaan budaya yang mencolok. Rudy, dengan latar belakang Jawa yang kental dengan etika, kehalusan, dan bahasa tubuh yang cenderung tidak langsung, seringkali menemukan dirinya bingung dengan reaksi spontan Anya, meskipun tanpa ingatan tentang asal-usulnya. Secara naluriah menunjukkan sikap yang lebih lugas, ekspresif, dan terkadang terlihat dingin. Bagi Rudy yang terbiasa dengan basa-basi, misalnya, di pagi hari, Rudy akan menawarkan sarapan dengan kalimat yang panjang dan penuh keramahan. "Anya, apakah Anda sudah bangun? Saya membuat sarapan. Mungkin Anda ingin mencoba sedikit? Ada roti panggang dan kopi? Atau teh jika Anda lebih suka?" Anya, yang mungkin terbiasa dengan budaya yang lebih ringkas, kan menjawab, "Ya, terima kasih," tanpa embel-embel, yang kadang membuat Rudy merasa sedikit canggung. Namun, seiring waktu, ia mulai memahami bahwa itu bukan kurangnya rasa hormat, melainkan perbedaan cara berekspresi. Bahasa menjadi penghalang lain yang cukup besar. Meskipun Anya bisa berbicara bahasa Inggris, aksennya cukup kental dan terkadang sulit dipahami Rudy. Begitu pula sebaliknya. Rudy berusaha keras mengulang kata-kata, mencari sinonim yang lebih mudah, atau bahkan menggunakan isyarat tangan untuk menyampaikan maksudnya. Seringkali, percakapan mereka berubah menjadi pantomim lucu, di mana Rudy mencoba menjelaskan sesuatu tentang kuliner Indonesia atau kebiasaan di kampung halamannya. Sementara Anya berusaha mencerna dan bertanya dengan tatapan bingung. Ada satu insiden lucu ketika Rudy mencoba menjelaskan cara makan sate dengan bumbu kacang. Ia menjelaskan bahwa sate dimakan dengan tusuk sate, tetapi Anya malah mengambil tusuk sate itu dengan tangan dan mencoba mematahkan dagingnya. Karena ia tidak tahu bagaimana cara memakannya, Rudy hanya bisa tersenyum lebar, menahan tawa, dan dengan sabar menunjukkan cara yang benar. Momen-momen canggung itu justru menjadi perekat, menciptakan tawa yang memecah kebekuan di antara mereka. Apartemen Rudy yang tadinya bersih dan rapi, kini dihiasi dengan kekacauan kecil yang manis. Anya, yang berusaha membantu, kadang membuat kesalahan-kesalahan kecil, seperti meletakkan piring di tempat yang salah, atau mencampur cucian putih dengan berwarna. Rudy tidak pernah marah. Ia justru menemukan kelucuan dalam setiap kejadian itu. Ia menyadari bahwa Anya, dalam kondisi amnesianya, adalah seperti seorang anak kecil yang baru belajar tentang dunia. Ia mengajarkan Anya cara menyeduh kopi, cara menggunakan mesin cuci, bahkan cara membuang sampah,
sesuai dengan aturan daur ulang di Berlin. Setiap interaksi adalah pelajaran baru bagi mereka berdua, sebuah kesempatan untuk belajar tentang kesabaran, pengertian, dan penerimaan. Teman-teman Rudy, khususnya Budi dan Lastri, rekan kerjanya di restoran, awalnya sangat terkejut dengan kehadiran Anya. Budi, yang selalu skeptis, sempat menyindir, "Wah, Rudy, tumben-tumbenan bawa cewek bule ke rumah, jangan-jangan cuman modus buat numpang ya?" Namun, Rudy menjelaskan situasinya dengan sabar, menceritakan bagaimana ia menemukan Anya dan Candace. Lastri, yang lebih lembut hati, justru merasa iba dan menawarkan bantuan, membawakan beberapa pakaian wanita bekas miliknya yang masih layak pakai untuk Anya. Mereka mengunjungi Anya di apartemen, mengobrol, dan perlahan-lahan menerima kehadiran Anya. Rudy merasa lega karena Montemonia memahami keputusannya. Meski dengan sedikit bumbu candaan yang khas, Anya sendiri, walau tanpa ingatan, menunjukkan kecerdasan dan keinginan kuat untuk belajar. Ia rajin bertanya, mencatat hal-hal penting di buku catatan kecil yang diberikan Rudy, dan mencoba menirukan pengucapan kata-kata bahasa Jerman atau Indonesia yang ia dengar. Ia memiliki mata yang tajam dan rasa ingin tahu yang besar, seolah berusaha mengisi kekosongan dalam benaknya secepat mungkin. Rudy sering mengajaknya berjalan-jalan di sekitar lingkungan apartemen, menunjukkan toko-toko, taman, dan transportasi umum. Ia melihat bagaimana Anya mengamati setiap detail, mencoba menangkap setiap petunjuk yang mungkin bisa membangkitkan ingatannya. Suatu sore, Rudy membawa Anya ke sebuah kafe kecil di dekat apartemen mereka. Anya, yang tadinya murung, tiba-tiba matanya berbinar saat melihat etalase kue-kue manis. Ia menunjuk sebuah Schwarz Elderkirschtorte, kue Black Forest khas Jerman itu. "Aku seperti pernah melihatnya," bisiknya. Nadanya penuh kerinduan. Rudy segera membelikannya sepotong. Saat Anya memakan kue itu, matanya terpejam sejenak, seolah rasa manis dan asam dari ceri dan coklat itu membangkitkan sesuatu yang familiar dalam dirinya. Itu adalah momen kecil, namun sangat berarti. Sebuah petunjuk bahwa ingatannya mungkin tidak sepenuhnya hilang, hanya terkubur dalam-dalam. Melihat secercah harapan di mata Anya, Rudy merasakan kebahagiaan yang tulus. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya membantu seorang asing yang membutuhkan, tetapi ia juga menemukan sebuah tujuan baru dalam hidupnya. Selama ini, ia hidup untuk dirinya sendiri, berjuang sendirian. Namun, kini, ada Anya yang harus ia lindungi, yang harus ia bantu. Kehadiran Anya, dengan segala kebingungannya, justru membawa warna baru dalam hidup Rudy yang monoton. Ia lebih sering tersenyum, lebih sering tertawa, dan lebih sering memikirkan orang lain selain dirinya sendiri. Anya, di sisi lain, mulai merasa aman di samping Rudy. Ia memang tidak mengingat masa lalunya, namun ia merasakan kebaikan hati Rudy yang tulus. Ada kenyamanan dalam tatapan mata Rudy yang hangat, dalam senyumnya yang menenangkan, dan dalam kesabarannya yang tak terbatas. Ia tahu, ia bisa mempercayai pria ini. Meskipun ia adalah orang asing, Rudy adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kepedulian yang tulus. Tanpa meminta imbalan apapun, ia mulai bergantung pada Rudy. Bukan dalam artian beban, melainkan sebagai sebuah jangkar emosional di tengah lautan ketidakpastian. Malam-malam di apartemen, Rudy kini diisi dengan percakapan panjang. Mereka sering duduk di balkon kecil, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan. Rudy akan bercerita tentang mitos-mitos Jawa, tentang indahnya pantai di Bali, atau tentang keramaian pasar tradisional di desanya. Anya akan mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang cerdas, menunjukkan bahwa otaknya bekerja keras untuk memahami setiap detail. Kadang, mereka hanya duduk diam, menikmati kehadiran satu sama lain, merasakan kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Keheningan itu tidak lagi canggung, melainkan penuh dengan pengertian yang tak terucapkan. Setiap hari yang berlalu, ikatan antara Rudy dan Anya semakin kuat. Mereka bukan lagi sekadar penolong dan yang ditolong, melainkan dua jiwa yang saling menemukan kenyamanan dalam kebingungan satu sama lain. Rudy tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, atau apakah Anya akan mengingat siapa dirinya dan mungkin pergi. Namun, saat ini,
Ia merasa bahagia dengan kehadirannya. Ia merasa ada secercah harapan yang mulai bersemi di hatinya. Harapan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitasnya sebagai TKI. Ia mulai membayangkan sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi sendirian. Sebuah kehidupan di mana ia memiliki seseorang untuk berbagi tawa, kesedihan, dan impian. Dan Anya, tanpa sadar, telah menjadi katalisator bagi mimpi-mimpi baru itu. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu-minggu berubah menjadi bulan. Anya, walau ingatannya belum pulih sepenuhnya, telah beradaptasi dengan kehidupan barunya di apartemen Rudy. Ia mulai membantu pekerjaan rumah tangga, memasak masakan sederhana yang ia pelajari dari Rudy, dan bahkan sesekali mencoba bercanda dalam bahasa Jerman yang terbata-bata, membuat Rudy tertawa lepas. Senyumnya kini lebih sering merekah, dan tatapan matanya yang dulu kosong, kini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa ingin tahu. Selama waktu itu, Rudy tidak hanya membantu Anya, tetapi ia juga secara tidak langsung menemukan kembali dirinya sendiri. Kehadiran Anya telah membangkitkan kembali semangatnya yang sempat padam. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam rutinitasnya. Setiap pagi, ia bangun dengan antusiasme yang baru. Tahu bahwa ada seseorang yang menunggunya, seseorang yang membutuhkan kehadirannya. Ia mulai melihat Berlin dengan mata yang berbeda. Tidak lagi sebagai kota asing, tempat ia berjuang sendirian, melainkan sebagai tempat di mana ia bisa berbagi momen-momen kecil yang berharga bersama. Anya, mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, berjalan-jalan keliling Berlin. Rudy menunjukkan tempat-tempat ikonik seperti gerbang Brandenburg, Reichstag, atau Museum Island. Ia bercerita tentang sejarah kota, tentang orang-orangnya, dan tentang pengalamannya sendiri di sana. Anya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali matanya berbinar kagum. Rudy juga mengajak Anya ke pasar loak di Moor Park setiap hari Minggu, di mana mereka bisa melihat berbagai barang antik, mendengarkan musik jalanan, dan menikmati suasana yang ramai. Di sana, mereka pernah menemukan sebuah kotak musik tua yang memainkan melodi klasik. Saat kotak musik itu berputar, wajah Anya menunjukkan ekspresi aneh, seolah ada sesuatu yang berkelebat di benaknya. Namun ia tidak bisa menangkapnya. Itu adalah momen-momen kecil yang berharga, di mana benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Perlahan namun pasti, bukan hanya kota yang Rudy perkenalkan pada Anya, tetapi juga dunianya. Ia mengajarkan Anya cara membuat nasi goreng, bakso, dan rendang, masakan-masakan Indonesia favoritnya. Anya sangat antusias belajar, walau seringkali hasilnya tidak sempurna, dan membuat mereka tertawa bersama. Di dapur yang kecil itu, di tengah kepulan asap dan aroma bumbu, tawa mereka sering pecah, menciptakan kenangan manis yang tak terlupakan. Mereka belajar tentang toleransi rasa, tentang pentingnya kesabaran dalam meracik bumbu, dan tentang kebahagiaan berbagi makanan. Rudy juga menunjukkan pada Anya foto-foto keluarganya di Indonesia, bercerita tentang masa kecilnya, tentang adik-adiknya, dan tentang mimpi-mimpinya yang dulu. Ia membuka hatinya, membiarkan Anya melihat sisi rentan dirinya yang jarang ia tunjukkan kepada orang lain. Anya, meski ingatannya belum kembali, mulai berbagi cerita tentang apa yang ia rasakan. Ia berbicara tentang perasaan hampa yang kadang menghantuinya, tentang mimpi-mimpi aneh yang ia alami, dan tentang kerinduan samar akan sesuatu yang ia tidak tahu apa. Rudy selalu mendengarkan dengan sabar, memegang tangannya saat Anya merasa sedih, dan memberikan pelukan hangat saat ia membutuhkan dukungan. Ia tidak pernah memaksakan Anya untuk mengingat. Ia hanya ada di sana, menjadi sandaran baginya. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film lama di televisi, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Ada percikan listrik yang terasa sebuah sensasi hangat yang menyebar di kulit mereka. Keduanya sedikit canggung, namun tidak menarik tangan mereka. Mereka membiarkan jari-jari mereka saling bertaut, merasakan kehangatan dan kenyamanan satu sama lain. Hati Rudy berdesir. Ia tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar simpati atau rasa tanggung jawab. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Ia jatuh cinta pada Anya, wanita misterius tanpa masa lalu, yang telah hadir dalam hidupnya, bagaikan hadiah dari langit,
Rudy mulai memikirkan masa depannya dengan lebih serius. Ia tidak ingin selamanya menjadi pekerja restoran yang bergaji pas-pasan. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Anya. Jika memang mereka berjodoh. Ia mulai membaca buku-buku tentang bisnis, mencari informasi tentang kursus bahasa Jerman yang lebih intensif, dan bahkan mencari peluang kerja di bidang lain yang lebih menjanjikan. Tekadnya membara. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada Anya bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan, bahwa ia mampu menjadi sosok yang layak dicintai dan diandalkan. Anya, di sisi lain, juga merasakan hal yang sama. Naskah tidak bisa mengingat siapa dirinya. Ia tahu ia mencintai Rudy. Ia mencintai kebaikan hatinya, kesabarannya, dan ketulusannya. Rudy adalah dunianya. Satu-satunya orang yang ia percayai sepenuhnya. Ia merasa aman dan dicintai di samping Rudy, sebuah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, atau setidaknya yang tidak ia ingat pernah merasakannya. Perasaannya terhadap Rudy adalah satu-satunya hal yang terasa nyata di tengah kekosongan. Ingatannya, suatu sore, saat mereka berjalan pulang dari taman, gerimis mulai turun. Rudy segera menarik Anya ke bawah payung yang ia bawa. Mereka berjalan berdekatan, bahu mereka bersentuhan. Anya menatap Rudy, matanya berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Rudy, panggilnya pelan. Ya, Anya, aku tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu satu hal. Ia berhenti sejenak, menatap mata Rudy dalam-dalam. Aku mencintaimu. Mendengar pengakuan itu, jantung Rudy berdebar kencang. Itu adalah kalimat yang ia tunggu-tunggu, sekaligus kalimat yang paling ia takutkan. Takut karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ingatan Anya kembali. Namun, saat ini, di bawah gerimis Berlin, semua ketakutan itu sirna. Ia membalas tatapan Anya, dan tanpa ragu, ia memeluknya erat. Aku juga mencintaimu, Anya, bisiknya. Suaranya sedikit bergetar. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Pelukan itu terasa seperti sebuah janji, sebuah ikrar yang terucap tanpa kata. Mereka berdiri di sana sejenak, di bawah payung, di tengah gerimis yang semakin deras, merasakan kehangatan cinta yang tumbuh di antara mereka. Itu adalah momen yang sempurna, sebuah pengakuan yang tulus dari dua jiwa yang telah menemukan satu sama lain di tengah kekacauan. Namun, kebahagiaan itu, walau terasa begitu nyata, masih diselimuti oleh kabut misteri. Rudy tahu, cepat atau lambat, masa lalu Anya akan terkuak. Fragmen-fragmen ingatan yang sesekali muncul adalah pertanda bahwa identitas Anya bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Ia berdoa dalam hati agar masa lalu itu tidak akan menghancurkan kebahagiaan yang baru saja mereka temukan. Namun, ia juga tahu ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Karena kini, ia bukan hanya Rudy si pekerja restoran. Ia adalah Rudy, seorang pria yang mencintai dan dicintai. Seorang pria yang siap berjuang untuk masa depannya. Bersama Anya Benebene, cinta telah bersemi. Kini saatnya melihat apakah ia mampu tumbuh subur di tengah badai yang mungkin akan datang. Ia menatap langit, berdoa untuk kekuatan, dan menarik napas dalam-dalam. Masa depan mereka terbentang di hadapan, penuh dengan harapan, namun juga kemungkinan ujian berat yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan semakin dalamnya ikatan cinta antara Rudy dan Anya, bayang-bayang masa lalu yang tersimpan rapat dalam benak Anya mulai menunjukkan wujudnya. Awalnya, itu hanyalah kilasan-kilasan singkat, seperti potongan, teka-teki yang muncul tanpa pola. Sebuah aroma parfum tertentu, suara lagu dari radio, atau bahkan warna sebuah mobil yang lewat. Terkadang memicu respons aneh dari Anya. Ia akan tiba-tiba terdiam, matanya menerawang jauh, dan ekspresinya berubah menjadi campuran antara bingung dan takut. Rudy selalu ada di sisinya, siap menenangkan. Ada apa, Anya? Apakah Anda mengingat sesuatu? Tanyanya lembut, suaranya penuh kekhawatiran. Anya akan menghela napas panjang, menggelengkan kepala. Tidak jelas, hanya seperti suara bising atau kilatan cahaya. Aku merasa panik.
Tapi tidak tahu kenapa, fragmen-fragmen itu semakin sering muncul. Suatu hari, saat mereka berjalan di dekat sebuah bangunan kedutaan besar, Anya tiba-tiba mencengkeram lengan Rudy erat-erat. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Jangan ke sana," bisiknya. Suaranya bergetar. Aku tidak mau kembali." Rudy menatap bangunan itu, lalu menatap Anya, mencoba mencari penjelasan. Namun, Anya sendiri tampak tidak tahu mengapa ia bereaksi seperti itu. Ia hanya merasakan ketakutan yang mendalam, yang berasal dari suatu tempat yang tidak ia ingat. Rudy mulai mencari informasi tentang amnesia, membaca artikel-artikel medis, dan bahkan menghubungi beberapa klinik spesialis di Berlin yang menangani kasus. Ia berharap ada terapi atau metode yang bisa membantu Anya memulihkan ingatannya tanpa harus memicu trauma baru. Ia juga mencoba mendekati Anya dengan lebih hati-hati, berusaha menghindari situasi yang mungkin memicu reaksi panik. Namun, ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran tentang masa lalu Anya harus terkuak. Ia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian selamanya. Dan Anya pun demikian. Suatu malam yang dingin, saat mereka sedang bersantai di sofa, Anya tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan jeritan kecil. Tubuhnya berkeringat, napasnya tersengal-sengal. Rudy segera menghampirinya, memeluknya erat, mencoba menenangkan. "Ada apa sayang? Hanya mimpi buruk." Anya menggelengkan kepala, matanya penuh ketakutan. Ini bukan mimpi. Ini seperti ingatan. Aku melihat bayangan orang-orang. Mereka mengejarku. Ada suara tembakan. Aku berlari. Aku terus berlari. Ia berhenti, terisak. Aku tidak tahu siapa mereka, Rudy. Tapi aku takut sekali. Hati Rudy mencelos mendengar cerita itu. Suara tembakan? Orang yang mengejar ini jauh lebih serius dari sekadar amnesia biasa. Ada bahaya yang nyata dalam masa lalu Anya. Sebuah bahaya yang kini mulai merayap keluar dari kegelapan. Anya lebih erat, mencoba menyalurkan keberaniannya. "Jangan takut, Anya," bisiknya. "Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu sekarang." Namun, di dalam hati, Rudy mulai merasa khawatir yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi ancaman. Seperti ia hanyalah seorang pekerja biasa, jauh dari dunia intrik dan bahaya. Apakah ia mampu melindungi Anya dari masa lalu yang mengerikan itu? Pertanyaan itu menghantuinya. Ia tahu, masa lalu Anya bukan sekadar sebuah bab yang hilang, melainkan sebuah ancaman yang siap menerkam kapan saja. Rudy memutuskan untuk lebih proaktif. Ia mencari bantuan dari teman lamanya, Markus, seorang jurnalis investigasi lepas yang ia kenal sejak awal di Berlin. Markus adalah orang yang cerdas, memiliki jaringan luas, dan sering menangani kasus-kasus pelik. Rudy menjelaskan situasi Anya, meminta Markus untuk membantunya mencari tahu identitas Anya. Namun dengan sangat hati-hati, agar tidak membahayakan Anya lebih jauh. Markus, walau awalnya skeptis, akhirnya setuju setelah mendengar betapa seriusnya kondisi Anya dan bagaimana hal itu memengaruhi Rudy. Markus mulai menggali informasi, mencari laporan orang hilang, memeriksa berita-berita lama tentang kejadian mencurigakan, dan bahkan menanyakan ke beberapa kenalan di kepolisian. Prosesnya lambat dan penuh tantangan. Berlin adalah kota besar, dan menemukan seseorang tanpa jejak adalah seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, ia bekerja dengan teliti, mengumpulkan setiap petunjuk sekecil apapun. Beberapa minggu kemudian, Markus menghubungi Rudy. Suaranya terdengar serius. "Rudy, aku menemukan sesuatu. Ini tidak bagus." Jantung Rudy berdegup kencang. Apa yang Anda temukan, Markus?" "Ada laporan tentang seorang wanita muda yang hilang sekitar 8 bulan lalu di sebuah kota perbatasan di Eropa Timur," jelas Markus. "Ciri-cirinya sangat mirip dengan Anya. Namanya Anya. Dia adalah seorang jurnalis yang sedang menginvestigasi sebuah kasus besar tentang korupsi dan perdagangan manusia." Dunia Rudy runtuh seketika. Jurnalis, korupsi, perdagangan manusia, ini adalah skenario terburuk yang pernah ia bayangkan. Anya bukan sekadar wanita yang hilang ingatan. Ia adalah seorang wanita yang mungkin melarikan diri dari bahaya yang mengancam nyawanya.
Jadi, dia dalam bahaya? Tanya Rudy. Suaranya tercekat. Sangat mungkin, jawab Markus. Laporan itu mengatakan bahwa dia menghilang setelah bertemu dengan sumber penting. Ada indikasi bahwa dia mungkin telah ditargetkan oleh sindikat kejahatan yang sangat kuat. Polisi di sana sudah menutup kasusnya karena tidak ada petunjuk. Tapi beberapa kolega jurnalisnya masih mencarinya. Rudy merasakan gelombang ketakutan yang dingin merayapi dirinya. Ini bukan lagi hanya tentang cinta. Ini tentang hidup atau mati. Ia harus melindungi Anya. Tetapi bagaimana? Ia hanyalah seorang TKI, tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk melawan sindikat kejahatan. Ketakutan itu bercampur dengan kekecewaan. Anya tidak bercerita. Ia tahu Anya amnesia, tapi ada bagian dirinya yang merasa dikhianati. Mengapa masa lalunya begitu gelap? Apakah Anya benar-benar mencintainya? Atau ia hanya menggunakannya sebagai tempat perlindungan? Pikiran-pikiran negatif mulai meracuni benaknya. Sebuah ujian kepercayaan yang berat. Ketika Rudy menceritakan semua ini pada Anya, reaksi wanita itu sangatlah dramatis. Wajahnya langsung pucat pasi, dan ia mulai terisak histeris. Ingatan-ingatan yang selama ini terpendam, kini mulai membanjiri. Benaknya bagaikan banjir bandang. Ia melihat kilisan-kilisan wajah-wajah kejam, mendengar suara ancaman, dan merasakan dinginnya laras senjata yang menempel di pelipisnya. Ia menjerit, "Tidak, tidak! Mereka akan menemukanku! Mereka akan membunuhku!" Rudy mencoba memeluknya, namun Anya mendorongnya menjauh. Ada ketakutan dan kepanikan yang luar biasa di matanya, tetapi juga sedikit amarah yang tak dapat dijelaskan. "Kau tidak mengerti, Rudy. Mereka sangat kuat. Kau akan dalam bahaya jika bersamaku. Aku tidak akan meninggalkanmu, Anya." Tegas Rudy mencoba meredakan kepanikan wanita itu. "Kita akan hadapi ini bersama." Namun, Anya tidak mendengarkan. Ia bangkit, mencoba meraih tasnya, seolah ingin melarikan diri. "Aku harus pergi. Aku tidak bisa membahayakanmu." Rudy menahan lengannya. "Tidak, kau tidak akan pergi sendirian. Jika memang ada bahaya, kita akan menghadapinya bersama. Aku tidak peduli siapa dirimu di masa lalu, Anya. Yang aku pedulikan adalah siapa dirimu sekarang. Dan kita bersama-sama." Anya bertemu dengan tatapan Rudy. Di matanya, ia melihat ketulusan yang mendalam. Sebuah janji yang tak tergoyahkan. Perlahan, kepanikan di wajah Anya mereda, tergantikan oleh air mata penyesalan dan ketakutan yang campur aduk. Ia jatuh, berlutut, memeluk pinggang Rudy erat-erat, terisak di dadanya. "Maafkan aku, Rudy. Maafkan aku." "Tidak apa-apa," bisik Rudy, membelai rambut Anya dengan lembut. "Kita akan mencari jalan keluar bersama." Malam itu, mereka berdua terlelap dalam kegelisahan. Masa lalu Anya telah terkuak, membawa serta ancaman yang nyata. Kebahagiaan dan cinta yang baru saja mereka temukan, kini terancam oleh bayang-bayang gelap. Rudy tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya harus melindungi Anya, tetapi ia juga harus melindungi cinta mereka dari kehancuran. Puncak konflik telah tiba, dan mereka harus siap menghadapi badai yang akan datang. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan gentar. Ia akan berjuang mati-mission untuk Anya, untuk cinta mereka, dan untuk masa depan yang mereka impikan bersama, apapun risikonya. Terkuaknya identitas Anya sebagai Anya Petrova, seorang jurnalis investigasi yang melarikan diri dari sindikat kejahatan berbahaya, bagaikan bom waktu yang meledak di tengah hubungan Rudy dan Anya. Kabut romantis yang selama ini menyelimuti mereka, kini digantikan oleh ketegangan, kecurigaan, dan rasa takut yang mencekam. Rudy, walau bersikeras akan melindungi Anya, tak bisa menampik badai pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya. Siapa sebenarnya Anya? Seberapa banyak lagi rahasia yang ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri yang amnesia? Dan apakah Rudy, benar-benar siap mempertaruhkan segalanya untuk seorang wanita yang masa lalunya begitu kelam? Puncak konflik dimulai dengan semakin intensnya mimpi buruk Anya. Setiap malam, ia akan terbangun dengan jeritan, bayangan-bayangan kejam dari masa lalunya menghantuinya. Ia akan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal Rudy, mungkin bahasa asalnya, penuh dengan kepanikan dan permohonan. "Mereka datang. Mereka akan menemukanku. Mereka tidak akan pernah berhenti," gumamnya di tengah tidurnya.
membuat Rudy terjaga dan dilanda kekhawatiran. Rudy berusaha menenangkan, memeluknya. Namun ia sendiri merasa semakin tertekan. Ketegangan itu mulai merembet ke kehidupan sehari-hari mereka. Rudy merasa setiap jarak-jarak Anya penuh misteri. Setiap kali ponsel Anya yang ia beli setelah mendapatkan uang dari Rudy berdering, ia akan melihatnya dengan tatapan waspada, seolah takut ada panggilan dari seseorang yang mengancam. Anya sendiri, setelah ingatannya sedikit demi sedikit kembali menjadi lebih tertutup. Ia jarang menceritakan detail tentang ingatannya yang baru, hanya mengisyaratkan bahaya besar yang mengancam. Rudy merasa ada dinding yang perlahan dibangun di antara mereka, dinding yang terbuat dari ketakutan dan rahasia. Suatu siang, saat Rudy sedang berada di restoran, Bos Lim tiba-tiba memanggilnya ke belakang. Wajahnya tampak tegang. "Rudy, ada 2 pria tadi datang mencarimu," kata Bos Lim. Suaranya berbisik. "Mereka bertanya banyak hal tentangmu, tentang siapa saja yang tinggal bersamamu. Mereka tampak mencurigakan, memakai setelan rapi tapi tatapan matanya tajam." Jantung Rudy berdegup kencang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini pasti orang-orang yang mencari Anya. "Mereka menanyakan nama seseorang?" tanya Rudy, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Tidak menyebut nama tapi sepertinya mereka mencari seorang wanita asing," jawab Bos Lim, menatap Rudy penuh curiga. "Ada apa ini, Rudy? Kau punya masalah?" "Aku tidak mau restoran ini terlibat dalam masalah apapun." Rudy mencoba meyakinkan Bos Lim bahwa itu hanya salah paham. Namun ia tahu situasinya semakin genting. Orang-orang Anya kini telah menemukannya, atau setidaknya menemukan jejaknya melalui Rudy. Rasa takut yang nyata mulai mencengkeramnya. Ia tidak hanya takut untuk Anya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, dan bahkan Bos Lim. Sekembalinya ke apartemen, Rudy menceritakan insiden itu kepada Anya. Ekspresi Anya langsung berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ia mulai gemetar hebat. Mereka sudah tahu aku di sini," bisiknya. Air mata mengalir di pipinya. "Ini salahku, Rudy. Aku sudah membahayakanmu. Jangan bicara begitu," kata Rudy, mencoba tetap tenang. "Kita akan mencari jalan keluarnya." Namun, ada nada frustrasi dalam suaranya. Ia merasa tidak berdaya. Keesokan harinya, kecurigaan Rudy mencapai puncaknya. Ia pulang lebih awal dari restoran dan melihat ada jejak aneh di ambang pintu apartemennya, seperti debu yang sengaja disisihkan. Ketika ia masuk, ia merasa ada sesuatu yang bergeser dari tempatnya. Lampu di ruang tamu agak sedikit miring, dan buku-buku di rak tidak tertata serapi biasanya. Seseorang telah masuk ke apartemen mereka. Seseorang telah mencari sesuatu. Ia segera mengecek kamar Anya. Tidak ada yang hilang. Namun laci mejanya sedikit terbuka, dan selembar kertas yang biasa Anya gunakan untuk mencatat kini berada di lantai. Ini bukan kebetulan. Mereka telah digeledah. Ketika Anya pulang, Rudy menceritakan temuannya. Anya langsung pias. Ia jatuh terduduk di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Ini pasti mereka," bisiknya. Suaranya putus asa. "Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukanku. Aku seharusnya tidak pernah datang ke sini, Rudy. Aku seharusnya tidak pernah melibatkanmu." Rudy menatap Anya. Di satu sisi, ia merasa iba melihat keputusasaan wanita itu. Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan mulai menumpuk di benaknya. Mengapa Anya begitu yakin mereka adalah mereka yang ia maksud? Mengapa ia begitu takut? Dan mengapa ia belum menceritakan semua detailnya? Ketidakpercayaan itu mulai menyelinap, meracuni benaknya. "Anya, kau harus jujur padaku," kata Rudy. Suaranya kini lebih dingin dari biasanya. "Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalumu? Siapa orang-orang ini? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Anya mengangkat kepalanya. Matanya memerah. "Aku tidak menyembunyikan apa-apa, Rudy. Aku benar-benar tidak mengingatnya sepenuhnya. Hanya fragmen-fragmen yang menyakitkan. Aku takut kau tidak akan percaya padaku." "Bagaimana aku bisa percaya padamu jika kau tidak menceritakan semuanya?" balas Rudy. Nada suaranya meninggi. "Kita dalam bahaya, Anya. Aku butuh tahu apa yang kita hadapi." Anya bangkit. Matanya kini menunjukkan campuran antara ketakutan dan rasa tersinggung. "Kau meragukanku?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Semua
yang kita lalui. Kau pikir aku sengaja melibatkanmu dalam bahaya ini? Aku bahkan tidak ingat siapa aku ketika kau menemukanku. Pertengkaran pertama mereka pecah. Kata-kata tajam meluncur, dipicu oleh ketakutan, frustrasi, dan kecurigaan yang telah terpendam. Rudy menuduh Anya tidak jujur, menyembunyikan detail penting yang bisa membahayakan mereka berdua. Anya menuduh Rudy tidak percaya padanya, meragukan ketulusan hatinya, padahal ia adalah satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Suasana di apartemen itu menjadi mencekam, dipenuhi dengan amarah yang meletup-letup. Di tengah pertengkaran itu, bel pintu apartemen tiba-tiba berbunyi dengan nada yang panjang dan mendesak. Keduanya terdiam, menatap pintu dengan tatapan ngeri. Mereka tahu, itu bukan tamu biasa. Itu pasti mereka. Rudy mendekati pintu perlahan, jantungnya berdebar tak karuan. Anya mencengkeram lengannya erat. Matanya memohon agar Rudy tidak membukanya. Namun, Rudy tahu, ia tidak bisa menghindar selamanya. Ia harus menghadapi ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Di ambang pintu berdiri dua pria berbadan tegap, mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka melangkah maju, tatapannya menyapu Rudy, lalu tertuju pada Anya yang berdiri di belakangnya. "Nona Petrova," kata pria itu. Suaranya berat dan mengintimidasi. "Kami sudah lama mencarimu." Anya terkesiap, tubuhnya membeku. Rudy merasakan darahnya mendidih. Ini bukan lagi soal masa lalu yang misterius. Ini adalah ancaman nyata yang telah datang ke depan pintu apartemennya. Ia melangkah sedikit di depan Anya, mencoba melindunginya. "Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan dari dia?" tanyanya. Suaranya tegas, meski ada rasa takut di dadanya. Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak sampai ke mata. "Itu bukan urusanmu, nak. Serahkan dia pada kami, dan kau tidak akan terlibat masalah." "Aku tidak akan menyerahkan dia," jawab Rudy. Suaranya lantang, penuh tekad. Ia merasakan tangan Anya menggenggam lengannya lebih erat, seolah mencari perlindungan. Pria itu hanya mengangkat alis, lalu mengangguk pada rekannya. Detik berikutnya, kedua pria itu mencoba menerobos masuk, memaksa Rudy untuk menghalangi mereka. Konflik fisik tak terhindarkan. Rudy, walau tidak memiliki pengalaman bertarung, berjuang mati-matian. Didorong oleh insting untuk melindungi Anya, ia tahu badai kecurigaan dan bahaya telah mencapai puncaknya. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mereka membawa Anya pergi. Tidak akan.